Salam saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara di dalam channel YouTube saya. Baiklah, pada hari ini saya ingin membuat satu reaction video berkenaan dengan seorang hamba Tuhan yang begitu giat di dalam pelayanan. Hamba Tuhan yang saya maksudkan di sini adalah saudara Saifuddin Ibrahim. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang begitu giat melayani Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang buta secara rohaninya, sehingga mereka melihat keselamatan dan menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Video berikut ini merupakan kesaksian beliau pada waktu beliau dimasukkan ke salah satu rumah sakit di Indonesia, disebabkan beliau disahkan positif COVID-19. Syukur karena pada saat ini disebabkan oleh mukjizat Tuhan, beliau telah sembuh dan dapat melaksanakan pelayanan seperti biasanya. Mari kita sama-sama saksikan video ini. Haleluya. Saya nggak tahu kalau sudah harus live. Terima kasih saudara-saudara, selamat sore. Saya masih di rumah sakit, rumah sehat, bukan rumah sakit. Mestinya kita harus mengatakan bukan rumah sakit, tapi mustasfa, tempat untuk menyehatkan gitu. Tapi istilah bahasa Indonesia itu jadinya rumah sakit. Ya sakit semua, sakit kantong, sakit kuping, sakit. Banyak yang kabur dari rumah sakit karena nggak mampu bayar. Itu juga sakit. Markus 14 ayat 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh terus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain, murid-murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi saya tidak akan takut mati. Jadi banyak orang yang takut mati karena COVID. Banyak orang yang takut mati karena menginjil. Saya nggak takut mati. Kenapa saudara-saudara? Saya sudah banyak melihat kemurahan Tuhan. Dari kecil, kalau saya harus mati, udah dari kecil saya mati. Karena banyak sekali kasus hampir-hampir mati selamat, hampir-hampir mati selamat. Saya orang desa di Bima sana, saya tinggal di sebuah desa Prado namanya, dan saya diajak orang tua untuk masuk hutan, pergi ke pantai, ke gunung, macam-macam. Dan berkali-kali saya dipatok ular, masih hidup, gitu. Lucunya masih hidup. Kemudian di kuliah, di sekolah itu dikeroyok orang, itu hampir mati, banyak sekali. Jadi saya tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya karena Dia punya rencana di dalam kehidupan saya. Tuhan punya maksud tertentu kenapa saya masih dibuat hidup sampai sekarang. Itu. Jadi kalau kemarin ketahuan positif COVID, ya mungkin inilah waktunya, saya bilang gitu. Mungkin inilah waktunya Saifuddin Ibrahim harus mati bahagia bersama COVID. Tapi sekali lagi, Tuhan jangan matikan saya karena COVID, gitu. Karena ya memang tujuan saya datang ke Bali ini untuk penginjilan, untuk membaptis orang, untuk ketemu dengan keluarga Muslim yang mau masuk Kristen, gitu. Ya tinggal diklik sedikit aja, gitu. Langsung diangkat tangan, terima Yesus dan dibaptis, gitu. Banyak dari perjalanan-perjalanan rohani saya, gitu. Hampir-hampir mati itu sudah berkali-kali. Kisah Rasul
26 ayat 22, kalau aku boleh hidup sampai sekarang karena kemurahan Tuhan, dan kalau saya boleh ketemu banyak orang, itu untuk mendatangkan sebuah rencana dan kebaikan-kebaikan bagi Tuhan. Saya tidak mau mati sampai seluruh Indonesia terima Yesus. Tuhan jangan matikan saya sampai seluruh Indonesia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Ya kalau ada yang nggak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pentingnya terima ajaran Yesus, hidup damai, toleransi. Gitu. Gak usah ributin masalah agama. Kemarin saya sudah live masalah agama, gitu. Bahwa agama itu adalah penjara bagi manusia. Agama itu membuat orang lockdown otak dan hatinya sehingga dia tidak bisa berpikir waras lagi bagaimana membantu dan menolong banyak manusia. Dia hanya ikut dengan aturan-aturan yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga hidupnya terkunci di dalam dirinya, sehingga melihat keluar, oh ini orang kafir, harus dihunus pedang karena perintah kitab suci saya harus membunuh orang ini, gitu. Waduh, itu saudara-saudara, sudah berabad-abad manusia saling membunuh karena agama. Mari kita tinggalkan agama yang menyuruh manusia membunuh manusia karena beda. Ikutin Yesus karena Yesus mengajarkan kasihilah sesama manusia. Kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan saya bilang kemarin, agama saya adalah agama kasih, bukan agama Kristen, bukan agama Islam, saya bukan agama Hindu, saya bukan agama macam-macam. Agama saya adalah agama Pancasila. Boleh kalau mau agama saya. Agama saya adalah agama Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemusyawaratan, perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu sudah agama yang bagus. Saya usul kepada pemerintah agar membuat agama utama Indonesia adalah agama Pancasila. Kalau boleh. Ini kan cuma usul. Sebagai negara demokrasi, Pancasila ya boleh dijadikan agama. Terus Kristen bagaimana? Ya Kristen bukan agama. Kristen itu pola hidup cinta Tuhan. Pola hidup di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan. Itu namanya agama kasih. Agamanya Yesus Kristus. Kalau mau. Dan saudara-saudara, tadi saya Yohanes 11 ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Mati bersama-sama dengan Yesus Kristus. Jadi murid-murid mengajak teman-temannya yang lain, mari kita mati bersama Yesus Kristus. Tapi hebatnya Yesus, Paulus begini, di Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, saya melihat bahwa ayat itu bukan mati bersama Yesus Kristus. Bukan mati itu untung. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya melihat mati saja untung, bagaimana hidup. Gitu. Jadi hidup di dalam Kristus lebih dari segala-galanya. Kalau begitu Pendeta Saifuddin Ibrahim takut mati? Enggak. Karena bagi saya itu
Ya mati saja untung, bagaimana hidup? Gitu. Jadi hidup lebih untung dari mati. Karena kalau sudah mati, ya sudah selesai. Tutup buku. Nama Saifuddin Ibrahim tidak akan dikenang banyak lagi. Tetapi karena kecanggihan teknologi ini, walaupun saya mati, dia tetap berkuar-kuar di angkasa raya sana. YouTube-nya tetap ditonton, akan dilihat oleh semua orang, akan disaksikan dari zaman ke zaman tentang si Saifuddin Ibrahim yang pernah jadi kiai, jadi ustadz, jadi pendeta. Itu maknanya gitu. Itu Filipi 1 ayat 21. Di dalam firman Tuhan yang lain, Galatia 2 ayat 19. Mana ini Galatia 2 ayat 19? Adakah yang bisa membacakan untuk saya? Saya mau baca supaya lebih mantap gitu. Nah, Galatia 2 ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi memilih zona hamba Tuhan. Zona saya adalah zona hamba Tuhan, zona penginjil. Zona penginjil itu harus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, mari. Boleh. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Kalau orang itu sudah disalibkan bersama Kristus, bagaimana caranya? Oke, saya tetap ngomong ya. Bisa begini ya, Bu. Dokter, thank you ya. Kalau orang itu sudah disalibkan, ya, badannya kemudian di atas kayu salib, nah di ayat itu, aku telah disalibkan bersama Kristus. Sorry. Ya, maklumlah kita lagi seperti ini. Saya katanya harus tiduran. Bisa kan, Bu? Iya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi kalau kita sedang hidup, kemudian kita disalibkan, kira-kira orang macam begitu bisa apa? Nggak bisa apa-apa, saudara. Tinggal menunggu waktu-waktu kematian. Seperti saya sekarang ini sedang mau diinfus. Ini kan hanya memperlambat kematian. Tetapi bagi seorang penginjil, seorang hamba Tuhan seperti saya, ya mati, sudah mati. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Baiklah saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kiranya Anda semua sudah diberkati melalui kesaksian Saudara Saifuddin Ibrahim yang begitu tegas mengatakan bahwa apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita ini, baik kita sehat, sakit, ataupun kematian, pastikan diri kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.